Pemerintah berencana menyensor konten over the top OTT seperti YouTube, Netflix, Disney, dan sejenisnya. Hal itu diklaim dilakukan untuk menjaga norma dan budaya digital Indonesia. Apa komentar Anda mengenai sensor terhadap Netflix, YouTube, dan sejenisnya ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Saya bingung nih ya sama aturan-aturan model begini. Yang seperti MUI ya, itu kan ormas itu sudah terbukti ada 2 teroris ya yang mau mengacaukan bangsa ini, negara ini. Bubarin atau enggak, disensor atau enggak? Ternyata kan tidak. Kemudian di banyak tempat di seluruh Indonesia tuh pesantren tuh ustadz-ustadznya pada gaulin santri-santrinya tuh, dibubarin atau enggak, disensor atau enggak? Kan enggak. Nah, makanya framing seperti ini nih ya, ada Netflix mau ditutup, disensor, YouTube mau disensor, itu framing pembodohan. Jadi saya pikir rakyat Indonesia jangan mau dibodohin, dibohongin. Itu spirit jahat itu Pak, yang udah nyata-nyata itu. Banyak pesantren yang memperkosa santri-santrinya tidak ditutup. Itu gimana? MUI juga sama aja, udah terbukti ada oknumnya ya, anggotanya yang jadi teroris. Dibubarin nggak? Nyatanya kan malah narikin duit masyarakat toh. Itu aja. Kalau memang ada tindakan siapapun, mau tokoh agama apapun, kalau kelewat melakukan kejahatan, apalagi pemerkosaan ya, jangan lagi tuh sampai hamil, itu mesti ditindak tegas. Yang sebenarnya mesti tegas yang itu tuh, yang udah ada kelihatan nyatanya, kejahatannya nyata, bukannya segala yang lain-lain dijadiin alasan disensor segala macam. Itu kan sekolah agama kok malah ngajain begitu kan, itu contoh yang jelek kalau menurut saya ya. Tapi kalau memang pemerintah mau sensor, kalau menurut saya sih jangan tanggung-tanggung, mendingan diblok sekalian. Netflix, YouTube, ya betul, udah diblok aja. Seperti tahun 70-90 juga nggak ada segala macam YouTube segala apa, nggak masalah kok. Tanpa YouTube semua juga kehidupan bisa jalan kok menurut saya. Kalau nggak mau pusing diblok aja. Karena gini, kalau sensor itu kan mesti satu-satu, lama, buang waktu, tenaga, uang. Terus udah gitu juga kayak yang Yoki Geyong tuh, yang kalau ngomong tuh kebencian atau siapapun yang ngomong kebencian itu kalau diblok kan udah nggak pusing. Kalau disensor kan saya lihat kayaknya kalau yang kebencian agama, suku segala macam itu nggak pernah tuh diblok ya, pernah di take down ya kayaknya ya. Pelakunya juga nggak dimasukin sel ya, kayak si Yoki Geyong, Fadlizon segala macam, kebencian juga nggak dimasukin sel tuh. Kembali lagi kayak zaman dulu aja. Itu aja, makasih. Saya sangat setuju kalau pemerintah memang mau merencana sensor layanan OTP itu. Harusnya dari dulu ya, karena kalau dari dulu mungkin tidak akan terjadi tuh seperti pelecehan seksual yang terjadi kemarin. Ya, kasus itu apakah ditindaklanjuti atau tidak? Kalau yang saya ikuti sebetulnya itu ditindaklanjuti ya. Pelaku-pelakunya memang dihukum berat ya, intinya gitu ya. Menurut saya kalau hal-hal itu memang pencegahan dari pemerintah secara korektif. Dan kalau yang untuk sensor ini saya rasa sangat setuju, karena ini harusnya dilakukan dari dulu sebagai pencegahan preventif. Oke lah, saya tanggapin. Ini sebenarnya niatnya baik, semangatnya baik. Cuma saya nggak tahu bagaimana implementasinya, bagaimana bikin aturannya. Lu tahu nggak di Netflix itu film ada berapa juta itu? Di YouTube itu konten segala macam. Jangankan itu, yang namanya pornografi di Google atau di mana itu apakah bisa dihilangkan? Jadi kadang-kadang ini lembaga penyiaran ini ngomongnya bagus, tetapi melaksanakannya itu apakah bisa apa enggak, masuk akal apa enggak. Ayolah, sesuatu yang memang kebenarannya baik, tetapi pelaksananya seperti gimana. Kita lihat ya, satu contoh nyata ya. Di China, saya kira YouTube nggak ada. Google mereka nggak ada, dia blok sama sekali. Tapi dia sendiri mampu membuat mesin engine-nya, engine mencari beritanya mereka ada sendiri, ya kan? Jadi saya pikir ayolah kasih satu isu yang lebih make sense lah. Negara pengguna internet yang terbanyak ya. Nah, saya punya rekomen kalau LPI punya niat dan semangatnya baik, mungkin diatur aja waktunya. Seperti ini, seperti 3 in 1 dari jam sekian sampai jam sekian. Apakah bisa supaya tujuannya kan supaya
siaran-siaran yang baik bisa dipantau entah orang tua kepada anaknya. Tapi kalau dilakukan sensor, saya pikir sulit sekali ya, karena terlalu banyak di dalam itu yang mau disensor itu. Mereka sanggup apa enggak? Kalau udah sampai bicara itu, nanti di bawah tangan itu ada embel-embel lain lagi yang dimanfaatkan. Dan kita khawatirnya gitu. Itu nanti malah jadi mencoreng. Jadi ayolah dipikirkan baik-baik lah. Memang kedengarannya sih baik, tapi lantas saya juga tadi katakan kalau yang pesantren saya kira nggak ada hubungan dengan isu inilah. Aparat hukum kita juga menindak ya. Tadi ada pendengar lain yang mengatakan tindakan-tindakan pidana pemerkosaan di pesantren, saya kira lain lah ya. Nah yang khusus ini saya pikir pandangannya seperti itu. Kalau memang serius, apakah Indonesia sanggup aplikasi yang semacam itu? Kalau sanggup, ya kita bisa tiru Cina. Kita sendiri kontrol. Sama juga servernya ada di kita. Kalau enggak, kontrolnya susah. Lantas kedua, kalau memang semangatnya baik sekali, ya mungkin apakah bisa negara lain baru lakukan, kita atur waktu yang bisa dipakai untuk menonton YouTube itu pemerintah bisa blok, Menkominfo bisa blok itu jam-jam tertentu. Ya kalau enggak usah habisin waktu lah. Pergi ke pasar naik motor, sudah wajar lah kalau disensor. Saya pernah nonton Netflix, wah tiba-tiba itu saya lewat, ya taunya ada 27 plus, waduh. Setiap saat itu saya nggak pernah nonton Netflix lagi. Makanya perlu disensor, gitu ya perlu. Ya kalau menurut saya sih, ya boleh aja sih caranya disensor, tapi caranya gimana ya? Apa memang mau ngetatkan seperti di Tiongkok? Atau ada cara lain? Jadi kayaknya mesti dipikirin juga. Dan masalahnya juga kalau udah main sensor-sensor ini, nanti siapapun yang berkuasa dia berhak untuk melihat atau menentukan apa-apa yang perlu disensor. Nah kalau udah kayak gitu kan berarti susah juga ya. Nanti tergantung siapa yang berkuasa. Nanti bukan hanya sensor tentang pornografi ya, bisa sensor masalah macam-macam nih. Jadi susah sih kalau menurut saya, mendingan nggak usah lah, karena yang perlu disensor itu adalah yang benar-benar ke publik, milik publik gitu loh. Misalnya TV, radio, ya itu nggak apa-apa lah disensor. Tapi kalau internet itu kan sebenarnya ada yang menjaga yang lainnya. Oke, makasih. Ya kalau menurut saya sekarang ini kan film-film ya udah disensor-sensor kayak dadanya gitu ya, udah di blur, itu kan udah disensor. Sekarang yang kelihatan lagi apanya lagi yang mau disensor. Kalau bisa lah pemerintah jangan ngurusan begini lah. Yang lain kerja masih banyak tuh, kayak korupsi mesti dibahas nih, enggak ngurusin masalah beginian. Kalau mesti disensor tuh mestinya akhlak yang disensor. Jadi biar bukan ininya, bukan yang talent sensor tuh akhlaknya disensor. Biar bagaimana jangan korupsi, biar bagaimana jangan suka nikah melulu gitu. Itu aja. Terima kasih. Kebijakan pemerintah untuk menyensor konten sih lebih bagus untuk menjaga generasi muda agar tidak tergiur karena konten-konten eksplisit. Terima kasih. Kalau pendapat saya harusnya ya, kalau mau ikut benarnya itu kita harus punya sejenis YouTube sendiri. Jangan kita pakai yang dari Amerika ini. Kita ngambil contoh simpel aja kayak China, ya hanya sebatas sensor, itu saya sangat setuju. Kalau ngeblok ya tidak memungkinkan menurut saya. Dengan perkembangan sekarang ini kita bisa banyak belajar hal dari YouTube, dari hal-hal yang begitu ya, dari konten-konten itu. Terima kasih. Iya, dulu kemana aja kerjanya pembantu presiden ini. Sekarang sudah kayak begini, wah kayak apa tuh. Telat kita semuanya itu. Kalau mau semuanya, ya sekalian saja yang berbau negatif. Ini yang buat anak kecil kita juga itu harus diprotek sama sekali. Jangan sampai rakyat Indonesia yang adik-adik kita ini terjebak semuanya kayak begini yang negatif-negatif ini. Karena kan itu kita semuanya bahaya, gak apa-apa itu semuanya. Harusnya kayak gitu, pemerintah itu bisa protek. Jangan kerjanya yang ada ujungnya nyari duit buat kepentingan mereka, ketangkep satu-satu, kerjanya tidak, digaji tetap jalan. Kembali lagi saya cuma mengingatkan yang berbau negatif itu buat anak bangsa itu langsung lah diprotek lah.
Jangan udah begini, udah begitu, bagus. Jadi kembali lagi, anak-anak kita ini ke depan ini panjang kita jalan ini. Jangan lambat gitu, nggak apa-apa lah ini lambat mereka ini. Kalau bisa semuanya diprotek itu. Iya, saya setuju dengan pemerintah. Karena kalau kebablasan banyak bangsa banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, banyak orang yang nggak ngerti, jadi terjebak dengan tipu mereka. Kita lihat akibat media sosial, banyak orang yang menjadi salah jalan, salah berbuat, banyak perkosaan, banyak pembunuhan, semua bilangnya dari sosial media. Banyak penipuan, dari luar negeri juga banyak. Dia ingin memasukkan LGBT ke seluruh dunia. Kalau mereka bebas, ya udah bebas saja sendiri. Kenapa harus memaksakan orang harus ikut bebas? Itu kan orang punya haknya sendiri. Kalau dia mau rusak, ya rusak aja sendiri. Kenapa mau seluruh dunia ikutin dia? Itu sih pendapat saya. Bagus untuk Indonesia yang mau menyaring hal-hal yang buruk. Itu memang bagus untuk mempertahankan kebudayaan, ya kan? Tetapi bagaimana dengan kebudayaan Arab itu ya? Sampai-sampai dari sekolah SD, SMP, SMA juga pakai dijilbabin semua. Itu kultur dari mana? Ya kan? Pakaian Bali yang kemarin 17 Agustus juga dijilbabin. Kultur dari mana? Bahasanya juga bahasanya bukan kamu lagi, tapi antum, ya kan? Bukan aku atau saya, tetapi anak. Itu memang sudah istilahnya kultur dari mana? Bukan minggu, tetapi ahad. Kayak gitu loh. Jadi orang yang ngomong istilahnya di sensor tuh mbok ya berpikir kayak gitu loh. Ya kan? Sementara kebudayaan Arab ini masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia. Kalau kita lihat di puncak itu tulisan Arab semua itu. Kenapa nggak diganti kayak gitu loh? Itu aja. Itu kita cuma mengurus yang sepele-sepele ya. Ada foto misalnya, ada yang bajunya agak rendah di dada, di blur. Tapi sementara itu yang masih bajingan tolol itu dibuka panggung lebar-lebar. Itu ada stasiun TV yang malah membela mati itu. Bilang ini adalah kebebasan berbicara segala macam. Itu mendidik apa? Itu loh. Jadi kita ini ikut-ikutan Arab, padahal Arabnya lagi bebas mengikuti perkembangan zaman. Itu India sudah mendarat tuh di kutub selatannya bulan ya. Kita masih urusin begitu. Kapan mau maju ini? Lucu sekali ini. Aduh, ampun deh. Ya, saya pikir penguatan pengawasan penyiaran ini perlu diperkuat. Namun memang untuk misalnya kayak Pak Rocky Gerung, sebagai masyarakat saya berharap 150 juta masyarakat Indonesia itu seperti Pak Rocky Gerung berpikir ya, terutama mahasiswa. Karena jika tidak, karena pendidikan itu selain daripada media ya, apa yang boleh, apa yang tidak, pendidikan itu dan terima kasih ya buat semua stasiun televisi dan stasiun radio yang sudah mengamplifikasi cara berpikir kritisnya Pak Rocky Gerung. Tetapi mahasiswa-mahasiswa ayo, kita juga harus berpikir seperti itu dan gunakan sosial media, Instagram dan seterusnya. Jadi kalau bisa 150 juta masyarakat Indonesia setiap hari, setiap jam seperti Pak Rocky Gerung. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.